Membunuh salah satu dari 5 hewan ini penyebab hidup miskin, maka bertaubatlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, selain kita harus bekerja keras, kemudian kita berzikir dan berdoa mohon harta kekayaan kepada Allah Azza wa Jalla, maka ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Karena hal-hal yang kelihatannya sepele tetapi menyebabkan orang itu terhijab rezekinya, tertutup rezekinya. Terhijab artinya tertutup, sehingga rezekinya sangat sulit, sangat sempit. Bahkan yang awalnya itu hidupnya mudah, rezeki mudah, lancar, tapi karena hal-hal yang kelihatannya sepele padahal ini besar, ya, menyebabkan rezeki menjadi seret lagi, sempit lagi, hidupnya menjadi susah dan menderita. Oleh sebab itu perhatikanlah, ada 5 hewan, 5 binatang yang kita tidak boleh membunuhnya. Tidak boleh membunuhnya artinya haram membunuhnya. Rawal Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala fi Sunanil Kubra. Rawat telah meriwayatkan Al-Imam oleh Imam Al-Baihaqi fi Sunanil Kubra, di dalam kitab As-Sunan Al-Kubra. An Sahal bin Sa'id As-Sa'idi, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naha, yaitu melarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an qatli khamsatin, dari membunuh 5 binatang, 5 hewan. Perhatikan, 5 hewan ini jangan sekali-kali dibunuh. Kalau dibunuh akan menyebabkan kualat nih. Kualat karena hewan ini dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama an-namlati, yaitu semut. Semut ini adalah binatang yang senantiasa bertasbih, berzikir, memuji kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga kita tidak boleh sembarangan membunuh semut. Nah, gara-gara ini kan kadang-kadang nggak tahu, semut di rumah kita itu pertanda rezekinya banyak, melimpah ruah. Karena di dalam rumah itu kan banyak kemanisan-kemanisan, rasanya manis, sehingga banyak semut di rumahnya. Jangan sekali-kali dibunuh, kecuali kalau memang semut itu ada yang menggigit kakinya, tangannya. Boleh semut itu saja yang dibunuh, tetapi nggak boleh membunuh semut yang tidak menggigit. Jadi ingat nih, yang tidak menggigit tidak boleh dibunuh. Tetapi kalau disapu boleh, disapu boleh. Kemudian kalau dikasih misalnya kapur ajaib boleh. Kan kapur ajaib itu kan membatasi agar semut itu tidak sampai ke situ. Tetapi kalau dibunuh, sekali lagi ini, ya, ini kelihatannya sepele kelihatannya, tetapi kualat. Kalau membunuh semut, lah jangankan kita, seorang nabi saja pada zaman Israel gara-gara membakar semut maka dimarahi oleh Allah Azza wa Jalla, dimurkai oleh Allah, karena semut itu bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua wan nahlati, dan nahlah, lebah. Lebah ini tawon madu. Jadi jangan sekali-sekali kita sengaja membunuh lebah. Kalau sudah pernah membunuh semut, membunuh lebah, bertaubatlah. Bertaubat, karena tawon madu ini kan menghasilkan madu, bermanfaat kepada manusia. Lah kok dibunuh? Jangan pernah membunuh. Termasuk, mohon maaf nih, kan biasanya di sarang lebah, sarang tawon itu kan ada madunya. Lah kalau madu itu sudah timbul anak-anaknya, sudah timbul mulai larva, mulai berbentuk lebah, jangan dimakan, kan sudah berbentuk lebah. Kadang-kadang ini kan ada yang budaya, namanya budaya kan belum tahu. Jadi sarang lebah itu yang sudah mulai muncul anak-anak itu malah dipakai masak untuk orang punya selamatan, punya gawe. Jangan. Kalau hanya sarangnya saja ada madunya boleh, tapi kalau sudah muncul anak-anaknya, dibuang tuh anak-anaknya itu, ya, tidak boleh dimakan. Ini haram, sudah haram. Kalau membunuh semut, membunuh lebah, kalau nggak sengaja, misalnya di minuman kita ada semutnya, kan nggak sengaja terminum, ya nggak apa-apa, diampuni karena nggak sengaja. Sama dengan ada lebah, karena nggak tahu, nggak apa-apa. Kalau sengaja memakan semut atau memakan lebah, ini biasanya selain menyebabkan rezeki seret, akan menjadikan pelupa. Orang itu mudah lupa kalau makan semut dan makan lebah. Wadiftai, dan yang ketiga ini nggak boleh membunuh kata atau kodok. Kata ini suaranya itu senantiasa bertasbih, naqiquha tasbihun. Jadi kata itu senantiasa bertasbih, mohon hujan kepada Allah, memohon hujan. Coba kalau nggak ada kata,
nggak ada hujan. Kata itu kalau ada hujan dia akan riang gembira. Jadi suaranya itu bertasbih kepada Allah. Nggak boleh membunuh kata, apalagi di sate. Lawang untuk obat aja nggak boleh. Ya alasan untuk obat itu nggak boleh. Kalau pernah membunuh kata bertaubatlah, bertaubat mohon ampun kepada Allah. Kemudian yang keempat wasurati. Surat ini adalah burung cendet. Burung cendet, siapa yang pernah membunuh burung cendet? Bertaubat kepada Allah. Burung cendet tahu kan? Ya tahulah, nanti ketik di Google. Kan burung cendet itu tahu. Wal hudhuti dan burung hudhud. Burung hudhud bisa diketik juga di Google, yang punya jambul di kepala. Jadi kelima binatang ini nggak boleh dibunuh. Kalau dimakan haram. Mengapa haram? Karena memang dilarang membunuh. Dilarang membunuh maka dagingnya haram dimakan. Warwal Baihaqi an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala, dan telah meriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala, berkata oleh beliau Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, la taqtulu ad-dafati'a fa inna naqiqaha tasbihun. La taqtulu, janganlah membunuh oleh kalian ad-dafati'a, pada kata-kata, kata apapun jangan dibunuh. Ya, kata model apapun jangan dibunuh. Fa inna naqiqaha, karena sesungguhnya suara kata, ya suara kata tasbihun, yaitu bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lamu bishawab.